Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan. Salawat dan salam kita mintakan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati inyak kami, nenek mama serta alim ulama, cadik pandai sulah bendang dalam negari, pagi tampik batanyo, kok pulang tampik babarito, serta ibu-ibu kami, bundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang. Alhamdulillah pada hari kini, subuh kini, dengan izin Allah kita dapat bertamu di Surau Kapau. Alhamdulillah ko hari pertama ambo datang kemari, dan alhamdulillah ternyata jemaahnya rami. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengajian kita pada subuh kali kini yaitu mainge-inge nan di surah Nabi acok mainge mangana-ngana nan Nabi menyuruh acok-acok lah mangana itu. Atau apa Ibu? Nah, kita baca hadisnya dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian zikra hadimil lazzat, mengingat pemutus segala kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Sering-seringlah oleh kalian mengingat namanya kematian," kata Nabi, karena dia pemutus segala kenikmatan. Orang yang sedang senang dengan jabatannya tiba-tiba hilang jabatan dengan datangnya kematian. Kemudian orang yang sedang kayu, sedang di puncak karir, sedang banyak pitih, rupanya datang kematian, tak bisa menikmati kepitih tadi itu. Dan sedang gagah, sedang rancaknya, hilang rancak juga gagahnya dinya. Pemutus segala kenikmatan. Sedang bakasih sayang, sedang tercurah kasih sayang, baru meninggalnya, putus segala nikmatnya. Tetapi bedanya orang beriman yang datang kematian, maka bagi orang beriman ketika kematian itu datang, hari kebahagiaan. Bakok bahagianya, ikulah hari yang ditunggu-tunggu untuk bertamu dengan Allah. Karena bagi orang yang beriman, yang imannya tinggi, alun level awak lah itu, yang imannya tinggi, ke hari kematian itu adalah hari pertemuan antara seseorang dengan kekasihnya. Hari pertemuan dengan kekasih.
Sia kekasihnya salamoko Allah. Sia yang dicintainya Allah. Sia yang ditunggu-tunggunya untuk bisa bertamu salamoko bertamu je Allah. Bako alun bisa wak ketika takana mati rindu bertamu je Allah. Bako alun bisa lah. Karena isi hati wak alun itu. Nyo mati ko tak boleh bisa dibuat-buat isi hati tu dah. Nyo keluar surang. Sia nan gadang di hati awak itulah yang keluar nanti pas hari kematian. Sadang hidup sebaru nan gadang di hati awak tu awak baca kadang. Awak kok kamaningga kok dapet lapeh lah sadono dulu. Berarti itu nan di hati awak. Nan sadono tadi itu siapa tu? Itulah dalam hati awak baru. Ndak Allah dah. Kok dapet mencelik lawak cucu dulu. Itulah dalam hati awak. Kok dapet lah selesai kerajo tu dulu. Kok dapet lah tabuik lah rumah dulu. Itu nan isi hati awak. Makanya pas malaikat maut datang menggigil alai. Karena akan berpisah. Jangan wak cintai. Tapi orang beriman yang dicintainya Allah, ketika malaikat maut datang, senang hatinya batu. Karena yang ditunggu-tunggunya memang bertamu je Allah. Bukan bersobok je minantu, atau Joanna, atau Joharato, atau dapat jabatan iko dulu, jabatan itu dulu, ndak. Maka apa ibu yang dirahmati Allah, Abu Zar Al-Ghifari ketika inyo kamaningga tadanga diurang dan sekitarnya yang duduk di dake inyo akece Abu Zar ko ketika kamaningga, wahai malaikat maut. Berartilah nampak dinyo malaikat maut di orang sana duduk sabalik ndak ada nampak. Dinyo nampak, wahai malaikat maut, bakok lamo nang kau tibo. Lah lamo ambo menunggu, bakok kini engkau baru tibo. Capeklah ambiak nyawa ambo. Ndak sabar ambo kabatamu jo kekasihku lah. Awak kalau dapat ya, janganlah malaikat maut dulu tiba. Kan itu. Itu beda kelas awak jo sahabat. Kalau sahabat, dia bakok kini baru tiba. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi. Air putih, air putih hangat ni, Pak. Air putih. Kok lagi kalau tak usah. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, orang beriman mendengar kematian tu rindu. Awak pari solo hati awak ketika mendengar kematian, ba'alo hati awak, dan itu tidak bisa dibuat. Maka iko yang kadipailoi sianan di hati awak ko. Hari-hari di hati awakku sia. Bagi orang-orang yang hatinya masih bermaksiat, pas menangah kematian tu ketakutannya datang. Karena antara sodinyo akan diadili. Jadi seolah-olah antara pertemuan hakim
dengan orang yang tersangka. Aku akan diadili gua, aku akan ditanya gua. Makanya sebelum kematian itu datang, awak disuruh bertaubat. Bertaubat dulu. Bertaubat atas segala dosa-dosa awak, atas segala kekurangan-kekurangan awak. Nah, dalam surat Al-An'am kita cari ya, ayat 93, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, terima kasih. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah mengerikannya, alangkah menakutkannya sekiranya kamu melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam ghamaratil maut. Ghamaratil itu sakit mengerikannya maut. Dalam surah An-Nazi'at disebutkan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Wan nazi'at, demi malaikat, ni kau malaikat maut. Jumlahnya banyak, nazi'at, yang mencabut dengan keras. Berarti terjawablah pertanyaan malaikat maut itu berapa orang? Dalam ayat kau terjawab, nazi'at, para pencabut yang jumlahnya banyak. Tak surang malaikat maut dah. Pimpinannya ia surang, tapi jumlahnya banyak. Demi malaikat yang mencabut dengan keras. Jadi malaikat maut kau ada yang mencabut dengan keras. Adalah wan nasyitati. Nasyitati itu apa ibu? Malaikat yang bukan mencabut namanya lah. Mailo. Nasyid itu artinya, mungkin Bapak Ibu pernah mencuba bayar semua siswa. Nampak pakai MB ke bawah no. Lagi ya. Tak pakai paralon lah dah. Jo MB je baru jo tali. Alai DC lah panuah kan. Kan bailo kateh. Mailo ayah panuah kateh ko bah. Kancang-kancang ko atau batanai-tanai. Batanai-tanai biar tak terserak ayah ko biar panuh je tiba dateh. Itu namanya nasyid. Wan nasyitat. Malaikat yang mailo lambek-lambek bajan sampai terserak. Kau orang beriman, malaikat tadi, malaikat maut bantu itu. Dielonya ruh tadi keluar lambek-lambek, jangan sampai terasa sakit di orang kau. Tuh. Semoga awak meninggal awak pada itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bailo jangan sampai tersakit di orang. Agak tersakit dia diantiannya dulu. Agak tanah dia lo balik dia sansuannya. Ba caranya orang ko ndak tersakit. Tetapi kepada orang yang durhaka, mesti tadi nazi'. Nazi' itu artinya naza'a itu apa ibu? Naza' bahasa awak. Awak coba-cobalah naza'nya kau tu. Naza' itu bukan mailo. Bahasa awaknya barangguian. Barangguian bah
Barundehan. Ya barundehan ya. Barundehan. Tetapi barang yang diranggui di rundehan ko laki. Itu nazak namanya. Marangguian tapi barangnya laki. Akhirnya dek laki papasulah mailuan. Barangguian itu menempel karih itu di luang keluar. Bakok karihnya karena ruhku ndak mau keluar. Nyo takut. Kalau orang beriman tadi nyo ingin bertemu ya Allah. Nyo lah ikhlas ruhnya untuk diambil. Nampak malaikat maut nak baragih nyo bako dapat capek diambil. Senang keluarnya. Iko mai loan orang ndak mau keluar. Nyo takut. Ruh tadi takut. Maka dia lo dia malaikat tu lakiknya di dalam. Maka ayat tadi disebutkan, seandainya kamu melihat betapa mengerikannya keadaan ketika orang tu rundehan tadi itu. Wan nazi'ati gharqa. Apa arti gharqa, Baik? Keras. Apa kurang sisuk lo tahu kan? Nyo bahasa Quran gua alih. Ada balik sawah. Ayo kan? Nyolah dapet cuman nyolari ke dalam. Bakar ruak lubang tadi itu. Sampai bacari sampai ke dalam, sampai ke dalam. Dapet bayi luang keluar. Mangaruak sampai lubang sampai yang dalam tu bahasa Arabnya gharqa. Berarti ruhku larinya sampai ke dalam. Saking takwiknya nyo kadi kaluan. Orang-orang nala banyak maliang di dunia Allah menituntut. Lah banyak maksiatnya di dunia Allah pas mati itu takwiknya keluar. Takwiknya. Nandak sembayang, nandak puasa, nak mabuk-mabuk tu. Pas malaikat maut tiba ndak senang katanya. Bayinya menyuruh lari sejauh-jauhnya. Di dalam badan manusia. Dikaruaknya di malaikat tadi. Namanya gharqa. Bapaso mailuan keluar. Bayanganlah yang terjadi. Cik melo, cik batahan. Kalau tiba di muncuang balik bah. Ararak muncuang tadi. Ba menahan sakitnya kira-kira. Akhirnya bah wal malaikatu. Dan para malaikat dik non ndak mau keluar basitu aidihim, maka para malaikat tu memukul dengan tangannya. Bahasa awaknya balakai, ndak muahnya keluar, lakainya di malaikat bisa keluar. Akhriju anfusakum, tu kecek malaikat, keluarkan nyawamu. Dia nak mau keluar, dilakai je di malaikat, dilakai je sehingga alun mati lai nan sakit ko lah dideritanya. Sakitnya tu lah diderita. Keluar elok sesakit, keluar elokan elok tu sakit sakaratul maut. Apa lai balaka ilo dulu, baka sakit, basi tahan lo. Dan Allah menyebutkan, kalaulah kamu melihat betapa mengerikannya. Allah mengejekkan ngeri, boleh awak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meninggal elok saja, sakit sakaratul maut itu digambarkan oleh Nabi SAW seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Cambiak kambing, jadi dabiah. Kabek sekaki no, kabek kepala no. Kemudian kubak no, sedang hidup-hidup. Apa pakai kambing tu?
Atau seperti tubuh yang dipotong 300 kali dengan pedang. Lalu kau bagi 300 badan kau, jarinya dipotong lo, yang suan-suan motong. Orang kau duit, bapa pakai orang kau tu lihat, jarinya ambil cek lo, sudah jari amat dari mata kakinya lo potong, yang suan-suan saya kata, bapa pakai orang kau kira-kira. Seperti 300 kali pukulan pedang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi dia Allah Maha Penyayang. Maha Penyayang Allah. Ketika sakaratul maut tadi, Allah cabutlah suaranya. Allah cabutlah tenaganya. Sehingga orang sedang sakaratul maut, sedang merasakan sakit yang luar biasa tadi, yang mengerikan tadi itu, tidak keluar suaranya dah, kerana Allah cabut. Dan dicabut itu tenaganya, sehingga tidak bisanya bahasanya menggelinjang, menggelepakin kemari, tidak bisanya mampi-ampihan badan. Orang kalau lah sakit, tak tahan no sakit badan ni, lakak-lakak no kepala no, yampi-ampih no badan no. Tapi dia Allah sayang, Allah cabut tenaganya, sehingga nampak di orang yang duduk sekitar niang sah, tenang sana. Sebenarnya orang sedang sakaratul maut itu merasakan sakit yang mengerikan. Sehingga digambarkan oleh ulama, bantu sakit yang nyosabana sakit, tapi tidak bisa menggari, tidak lo bisa merakyat. Maka digambarkan di ulama seperti bambu, batuang. Tahu apa ibu batuang? Batuang kau babalah dua. Setelah dibalah dua, sembilunya sabana tajam. Kemudian dipancanganlah bambu nanlah babalah tadi, batuang tadi, dari bumi dipancangan sampai ke langit ketujuh tinggi. Lalu disuruhlah orang sedang sakaratul maut tadi mamaluak batuang nambah sambilu cako. Disuruhnya maluncua dari atas sampai ke bumi sambil mamaluak, marakyat ndak bisa menggari, ndak bisa. Anan bisa manahan sesambil maluncua tu. Ditahan saja. Lirason ngilu badan wadan. Tapi tidak bisa menggari, tidak bisa merakyat. Tenang sama dia. Tapi ditahan je sakit. Itu sakaratul maut. Itu nan standarnya. Aba kira-kira orang nan kapia tadi. Orang nan durako tadi nan balaka ilo dulu mantap. Ilo mailo lo dulu je malaikat tadi. Sehingga merasakan sakitnya menjadi-jadi. Tapi di mana bedanya beko? Orang beriman, wa abashiru bil jannah. Malaikat menghibur ketika kematian itu datang. Alla takhafu, ajan takut lo lai. Cek malaikat kawak. Wala tahzanu, jangan sadiah lolai, jangan takut atau juan yang kata jadi. Ketika malaikat maut datang, tahu yang kata jadi soalnya. Ba'ala bisoali kasalamai gua dihibur dia malaikat, jangan takut lolai, amannya aman. Wala tahzanu, jangan sadiah maksud apa ibu? Jangan tinggal. Dia anak aku anak ditinggal berlimo lo. Wala tahzanu, ajan sadiah lo lai. Lah do nang kamuri beko. Wa abshiru bil jannah.
diberi kabar gembira dengan surga. Maka dalam tafsirnya, orang beriman yang ketikanya manahan sakit tadi itu ditampaan sarugo kainyo. Ditampaan. Ketika nampak sarugo, maka lupolahnya jo sakit tadi. Itu orang beriman. Bentuk Nabi Yusuf. Nabi itu di dunia baru tahu. Para wanita-wanita Mesir mencaliak Nabi Yusuf lalu sedang mai ririh buah, tak potong tangan ndak terasa dino. Dia mencaliak gagah nu Nabi Yusuf. Apole mencaliak sarugo. Pas nampak sarugo tu rancaknya lai, masya Allah, lupa je sakit tadi. Semoga awak meninggal awak itu nanti, amin rabbal alamin. Tetapi orang-orang yang durhaka tadi, ketika lah dilakai lo, ketika lah barang guian sakareh-karehnya tadi itu, kemudian ditampaan lo kainyo narako, mencaliak narako tu tambah menjadi sakitnya, tambah menjadi sakitnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada doa yang harus saya baca sebenarnya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Dan itu dalam Al-Quran Bapak Ibu. Wajaat sakaratul mauti bil haqq. Wajaat sakaratul mauti bil haqq. Dan telah datang dan datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Oh, kini carita baru Bapak Ibu. Carita sakaratul maut. Beko tiba malaikat maut, datang sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Ndak carita lai. Bil haq, benar-benar datang. Benar-benar wa alami. Lalu akicik malaikat, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan itulah yang selama ini kamu lari daripadanya. Maksud lari di sekolah kecek para ulama, ketika di dunia, ketika ada orang cerita matinya malih, cerita orang meninggalnya malih dengah. Judul pengajian tadi, kematian anak semangat ini dah. Itulah yang selama ini kamu tidak mau mendengarnya, tidak mau memikirkannya. Sedangkan Nabi menyuruh, aksiru, banyaklah kecil. Nabi menyuruh memperbanyak-banyak mengana mati. Dia awak takut mengana mati. Seharusnya acok-acok mengana. Ada awak kan ada ceramah pengajian atau orang cerita. Jangan cerita kematian lu nak semangat lu apa? Ada kawan cerita tentang mati. Hanya cerita mati lu. Kolah. Beko pas malaikat maut datang, sakaratul maut tiba. Kono aja. Sari kan tak mau anak-anak kan. Kono kini aja. Hati-hati ya Pak. Acok-acoklah mengena kematian. Tujuannya apa? Agar awak semangat mengejar akhirat. Di awak malih mengena kematian ko. Ujung-ujungnya semangat ke dunia ujung. Tinggal solat gaya dia. Dek gara-gara ke sawah ndak sembahyang ke masjid leh. Gara-gara karajo tinggal solat berjamaah gitu. Tapi kalau orang terkena mati ndak itu kajonya. Karena tak bayang dia. Iko dia ambil pitih kau ndak pitih awak udah. Mati kau bayo kau. Dia terkena mati.
Ada minjam-minjam pi riba. Aku kalau sudah menyalang kau mati kau bayar kau. Tapi dia tak ada otak menganang-anang mati, bantu kai duit taris sejadinya. Maka apa ibu yang dirahmati Allah, perintah Nabi itu batu. Biar agar awak ko ada semangat ke akhirat. Atau sering-seringlah mengingat kematian. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada undang-undang dalam kematian ko. Atau yang pertama, kematian ko pasti. Pasti. Dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ko pasti akan merasakan yang namanya kematian. Oh suko ndak suko, nak mati pasti tiba. Siap alun siap lah, nak mati itu pasti je tiba. Siap ndak siap, mati pasti tiba. Suko ndak suko, siap ndak siapnya datang. Kematian tu pasti datang. Tu harus buat yakin. Nyo pasti tiba. Lalu ayatnya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan dibalas dengan sempurna apa yang lah awak pabuat di dunia ko pada hari kiamat. Allah menegaskan balasan dari perbuatan awak, perkataan perbuatan awak ko di akhirat, tidak di dunia ada. Dengan sempurna itu nanti di akhirat. Maka jangan mengecek jo. Awak lah panik sembahyang Ustaz, lah puasa Senin Khamis kan. Pak kok susah je dik wak Ustaz. Balasan tu nanti di akhirat. Kalau jalih ayatnya tu akan dibalas segala perbuatan waktu, amal wak, kebaikan, keburukan kah nanti di akhirat. Kok sembahyang minta palo di dunia? Pahala salat tu tidak ada di dunia dah, di sarugo. Jadilah bodoh-bodoh salawat kini amuh Allah magiah pahala kebaikan tadi itu di dunia. Dalam hadisnya, setiap zikir yang awak baca dah, subhanallah berah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, boleh ah. Jadi para saudaranya 100. Satu subhanallah kecil saja akan tumbuh sebatang pohon di surga. Pohon tu dari ameh. Dahan rantiangnya dari mutiara. Buah-buahnya labek marundu. Batangnya dari tadi ameh. Dahan rantingnya mutiara. Kadang pohon tu dalam hadis riwayat Bukhari ada sebatang pohon di surga yang mana apabila kuda berlari kencang selama 100 tahun alun takaliliangi pohon tadi itu. 100 tahun kuda ko berlari kencang alun takaliliangi pohon tadi ko. Kadang batangnya dah. Coba bayangan bumi dah diteliti orang, kudo balari dari siko awak putakan tiba lo balik nanti di siko, di kelilingnya di kudo balari kencang 2 balih tahun. 2 balih tahun. Berarti bumi ko di kelilingan kudo 2 balih tahunnya. Pohon di sarugo tadi berapa? 100 tahun alun terkelilingi lah. Berarti mana kadang pohon tadi jo bumi? Kadang pohon tu, pohon di sarugo tu. Kini gigiahnya wak, ya Allah, ambola panik bazikir lagi ala palona di dunia. Cie subhanallah, ada pohon batang kayu dari ameh, gadang pada bumi ko. Di mana letaan? Palataan asa dulu, coba.
Ku jadi hambaku dek gigiahna ku hamba gih cik pahala cik subhanallah. Gadang pada bumi ku 10 kali bumi ku gadang ameh tu kemalataan kemawan doan. Ada mau tagak lain lah penuh dia ameh bumi ku. Berarti bisakah diberikan di dunia? Indah. Maka jangan bodoh-bodoh je awak ko. Awak ko kadang wala panik sembayang la panik anu la elok-elok awak bakok ciko je hidup. Itu bodoh namanya. Tak boleh mengecek benda itu dah. Balasan tu sadonyo di akhirat. Di dunia ko ada lah. Orang nan durakum ada itu loh. Orang nan bodoh tadi itulah keceknya. Syanu tu ndak ke sembayang lah. Kurang gaya no durako lo pipitino banyak. Akan bodoh wak fikir namanya. Balasan keburukannya nanti lo di akhirat. Sembayang gaya no indak apa kok banyak je pitih no. Ndak itu ukuran ketaatan kok ndak je pitih di akhirat. Sekali meninggalkan salat Bapak Ibu 80 tahun di neraka. Kini sekali ada ndak orang telah meninggal sembahyang enggak sekali? Umur saya nak sampai 80 dah. Kadi siksa di dunia 80 tahun. Umurnya saya tak sampai 80 dah. Tu bila menyiksanya? Tu di akhirat. 80 tahun. Kalau 80 tahun akhirat Barang 80 tahun akhirat sehari di akhirat 1000 tahun ya wak. Kalau setahun 365 hari kali 1000 365.000 setahun. Kali 80 lah. 365.000 kali 80 lah. Berapa Ibu? Lebih kurang 29.200.000 tahun. Sekali awak ndak sembayang, sempat awak ndak bertaubat ke Allah dah. Ndak minta ampun awak ke Allah. Di akhirat 29.200.000 tahun disiksa di neraka, indak hidup indak mati merasai taruh. Bayangan. Di akhirat balasan tu sadonyo. Di dunia ko tampe ujiannya. Nanelo nanti di akhirat bal. Nan jahe Allah padia sekadangnya. Nanti lo di akhirat. Dan balasan tu di akhirat. Contoh yang membunuh kaum muslimin di Palestina kini kah? Presidennya nama nyuruh. Labara orang Palestina meninggal kini. Enggaklah 10.000. Ditangkap presiden Israel kah? Baca roh menyiksa presiden go ku 10.000 ninggal. Nyeci engonan, ba menyiksanya. Cancang cek. Alun sudah lainnya mati. Kehabisan darah. Ipotong kaki no kedua no disansua. Alun sampai kateh lagi potong. Nyala mati dek darahnya lebih. Tak bisa gitu. Surang-urang masa cek angok membayar 10.000 tak bisa. Ringan bana matinya. Ditembak kepala no. Matinya lah. Kok 10.000 mati kah? Tak bisa. Maka di akhirat nantinya. Yang mana lah disiksa, lah hangui kulitnya, lah menderitanya. Kemudian ditukar lo kulit jenam baru balik, disiksa lo balik, baulang-ulang. Tapi di akhirat, di dunia lah mati duit lo balik apa caranya? Tak bisa. Makanya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sungguhnya dibalas dengan sempurna perbuatanmu itu, baik nan elok, baik nan buruk pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan dari neraka
lalu dimasukkan ke dalam sarugo. Itulah orang faz, orang sukses. Sukses hidupnya di dunia kepada Allah. Tanda sukses kepada Allah, orang sukses bebasnya dari neraka, dimasukkan ke sah. Ndak do singgah-singgah di neraka do. Masuk surganya nanti. Kau berarti sukses hidup di dunia. Kalau sempat di akhirat nanti, pas ditimbang amalnya, rupanya harus masuk neraka dulu, berarti gagal hidup selama di dunia. Itu gagal. Maka tidak ada hubungan kesuksesan juara tu. Jangan dikait-kaitan sukses tidak sukses juara tu. Kesalahan awak itu. Kini awak rubah le. Lah sukses no kini ya. Lah rancak rumah no kini. Itu tidak ada tanda sukses bagi Allah itu dah. Lah sukses no kini ya. Lah rancak otonya, oto baru no. Tidak ada uang sukses je itu dah. Lah sukses no kini patang ciek kadai no kini. Lah 10 lah. Tidak ada orang uang sukses je indah itu dah. Sukses itu tandanya nanti di akhirat tidak ada singgah ke neraka. Tapi kalau pitihan banyak dapat di nyojo maliang, lo sukses namanya, masuk neraka ke dia. Nyo dapat jabatannya tinggi, tapi dengan jabatan tu nyo membuat zalim ke rakyatnya, menzalimi rakyat, gunanya. Kesuksesan tu tidak ada singgah-singgah ke neraka, itu saja. Maka usahawan bapak ibu jangan sampai singgah ke neraka, itu target hidup wak kini wak. Dia jangan sampai wak singgah ke neraka ndak no. Yo lain wak berdosa, tentu yo lain nama manusia berdosa, tapi usahawan pas ditimbang amal tadi barik pahala pada dosa. Tapi kalau sempat barik dosa pada pahala, kolah kacau. Berarti gagal hidup awak salamualaikum. Kemudian lanjutan ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata'un, kesenangan yang sedikit. Mata'un tu ada roti sekadang musala surau kah? Roti sekadang surau. Diambil sepipi ya. Ambu pipi ya sekecil. Abara tinggal. Usak nama indak doh. Usak doh. Sekikonya. Dia tahu apa ibu usak ambil segitu tu? Tahu? Surau sekadang roti sekadang surau ambil mandi kos ketek. Dia nak tahu itu usak indak? Malu tahu sekepipi ya tu nah. Sarimih nah. Sejong kuku ambil nah. Kesenangan dunia itu itu kepada Allah. Allah ngecek. Tidaklah kehidupan dunia itu kesenangan no asarimih tu nah. Sejong kuku tu nah. Gurur mata'un gurur. Rupanya nan diambil sapipi acako tu indah lo yo bana mangicuah lo nyo. Bayangan lo nyo. Bantu kasanang. Bantu saja. Tidak sanang raso-raso ka. Dulu waktu oto masih oto kijang lama lalu ko. Oto kijang tahun 90 lah, 92. Kini batu ka oto Pajero. Banan baru. Tok tersinta malam baca lek jo kalaman. Ale jo to. Dah lama lalu le. Ada anjing menyalak tengah malam calik jo keluar. Ahli joton. Jangan awak lah kesanang lo sejak tu Pajero. Pun dah lama lalu le. Dek kok dapat bini rancak bantu artis
tentu sanang lidik wak. Dapat bini rancak bantu artis. Tiok lalu orang menjujai. Ada cek orang nak mencalek bila lelaki no mati wah cek. Lepas ni yang lah. Pembali badak no lai. Ya rancak bantu artis tu badak no tak sama. Lah heboh. Dek pembali badak asal. Raso-raso kasanang seno. Raso-raso. Oh ni kok dapat laki kayu wak ya. Punanya dapat wak balaki nyonyo lah kayu kadang. Rupanya bantu siatik saya rumah tu nampak dia. Kalau lalu dia muncul. Kau kemari dulu kan nak barato je. Awak rasa dah. Dia lasuh aja situ tinggal ni. Malasuh-lasuhan selainnya. Itu bahasa nak keluar. Kau kemari sehari kan tak ada betih kau dah. Atau kalau ada dia muncul. Kau sehari amah jambau kan dia mau pitih je. Tak lasuh dia. Raso-raso kasanang saja. Atau kena tadang alunya kau wini cek lah. Lah tambah panjang apa lo tu? Raso-raso saja. Dan Allah nyabuin itu. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang secuil, menipu. Tak lo yang mana ada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkuat iman awak, ibadah awak. Banalah sibuk awak nan ibadah kau jangan tinggal, itu seintinya. Jangan sampai akhirat awakku tinggal gara-gara urusan dunia awak. Kalau sempat menyasar nanti di akhirat. Mungkin itulah Bapak Ibu pengajian kita. Kalau ada yang kau tanya silahkan. Yuk. Yo, ada di media sosial ada. Awak meninggal tu ndak tahu awak dah. Ndak tahu bahasa awak tu lah meninggal. Lepas tu abang mimpi sebenarnya pas mandian orang rasa abang mimpi. Pas dikapani orang rasa abang mimpi, diangkat orang sembahyang orang bantu abang mimpi. Lah sadarnya bahasa awak lah meninggal bila pas dikubur. Lah kabaso ka dikecek aneh. Dia bahasanya pindah patut lah di surau kecil. Lah sajalih tu tadi nan dalam surah An-Nazi'at tu surah Al-An'am 93 cik. Jalih orang nang kali cabut ko pai dibayar no menyuruh kata ku yang keluar. Kan tahunya kau mati tu. Hendak kau menyuruhnya. Datanglah malaikat jan takui, jan sadiah kecek malaikat. Penting kan tahunya itu kau mati tu itu saja. Jadi mengambil rujukan jan ke media sosial. Cari asal Quran, hadis. Dan terakhir bukti awak sadar tu awak kemati tu ada tangisan ke meninggal tu. Menangis orang ke meninggal kau dalam surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila datang kematian kepada mereka, tiba malaikat maut, ayo kemati laikum mah, yakinnya kemati lah nampak malaikat. Akiceknya ke Allah mendoa, qala rabbirji'un, ya Allah balik alam buka dunia balik ya Allah. Sadar ni tak?
Balian ambo ke dunia ya Allah, jangan matian ambo dulu. Kan sadar tu? Jangan matian ambo dulu ya Allah. Balian sambo ke dunia balik. Kemanga? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku bisa beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Dulu ambo rencana kaiko kaitu baik kabui elok, tapi belum jadi lah. Duit ambo sebentar ya Allah, balian ambo ke dunia. Kan sadarnya tak? Cuma menangisnya minta ke Allah, jangan matian dulu. Menangis. Tapi penyesalan orang ke meninggal aku apa ibu? Agar bisa beramal saleh. Nabi lewat di kubur, maka Nabi ngecek ke sahabat, tahukah kalian anan diminta orang dalam kubur ko? Dia tahu ndak anan diminta orang dalam kubur ko? Kecek Nabi. Allah dan Rasulnya lebih tahu, kecek sahabat. Orang dalam kubur ko minta ke Allah, ya Allah, iduennya ke dunia sabanta. Manga salat sunat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat. Dia lah nampak dia nyoba gadang pahala salat sunat kuah. Mintanya ke Allah hidup ke dunia apa salat sunat saja. Tapi tidak bisa lain. Artinya selagi wak bisa di dunia aku kerajuan lah dulu. Orang dalam kubur menangis minta ke Allah hidup ke dunia sebentar untuk salat sunat saja. Awaklah di dunia gini kau bebas bara katalog salat sunat. Sebelum penyesalan tu datang. Dan tak ada orang nan kamaningga tu nyabui, ya Allah jangan matian dulu ya Allah, ambo kami nantu dulu. Tak ada dah. Ya Allah jangan matian dulu ya Allah, ambo kembali rumah hancak dulu. Tak ada dah. Ya Allah jangan matian dulu ya Allah, ambo kembali oto dulu. Tak ada dah. Kematian itu ketika itu datang, yang diminta orang ke meninggal tu, ya Allah iduan ambo ke dunia, aku akan beramal saleh. Ambo ke beramal saleh. Aku apa ibu yang dirahmati Allah, pagunaanlah siso-siso hidup baka untuk bisa beramal saleh. Kintu saja, terlebih atau kurang mohon maaf. Mungkin ada yang lah tahu ada indak ya. Nama ambo Salahuddin Al-Ayubi. Orang rumah alhamdulillah lah barampe anaknya. Ya, jangan capek nah sangko buruak tu. Orang rumah alhamdulillah lah barampe anaknya. Kampung asli di Kamang Ilia. Jorong no Bancah no. Itu Pak Ibu Kamangnya. Pasti minimal agak pernah agak sekali ke baralik mungkin lagi. Mencari orang baralik atau pai baralik di Kamang. Rumah induk bareh. Kalau tinggal di Simpang Tanjung Alam, membuat rumah Kampung Ranggai di Kamang Ilia. Mungkin itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita bertemu balik. Dan mudah-mudahan tak sekadar di dunia kita bertemu, sampai di sarugo Allah pertemuan lo kita balik. Amin. Kok sianan dulu beko? Kalau ndak nampak ambo imbau lah ambo beko. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.